Para siswa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kami hadir dengan pokok bahasan gaya pegas, sub pokok bahasan elastisitas. Pokok bahasan ini kami tujukan untuk kalian yang duduk di SMA kelas 2 semester 3. Kepada kalian, tadi telah diperlihatkan beberapa contoh tentang elastisitas. Nah sekarang, apakah dengan contoh-contoh tadi kalian tahu apa yang dimaksud dengan elastisitas? Kalau belum, perhatikan penjelasan berikut. Jika pada sebuah benda diberi gaya dan benda tersebut berubah bentuknya, kemudian gaya penyebabnya ini dihilangkan dan benda itu kembali ke keadaan semula, maka benda itu dikatakan elastis. Apabila kita tarik, panjangnya akan bertambah. Jika gaya tarik dilepas, kembali ke keadaan semula. Sifat ini disebut sifat elastis. Batang pohon ini menjadi bengkok searah dengan gaya penyebabnya. Jika gaya penyebabnya dilepaskan dan batang pohon ini kembali dalam posisi seperti semula, nah, batang pohon ini disebut elastis. Sekarang jelas apa yang dimaksud dengan elastis. Ya, yaitu apabila sebuah benda diberi gaya, benda tersebut bertambah panjangnya searah dengan gaya penyebabnya. Apabila gaya itu dihilangkan, panjang benda kembali seperti keadaan semula. Benda tersebut dikatakan elastis. Nah, sekarang sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan benda tidak elastis? Untuk itu, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Dari contoh-contoh tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya adalah, jika sebuah benda diberi gaya, benda tersebut berubah bentuknya. Jika gaya itu dihilangkan, benda tidak kembali kepada bentuk semula, maka benda tersebut dikatakan tidak elastis. Sekarang kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan benda elastis dan benda tidak elastis. Tetapi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kelentingan atau kepegasan? Kepegasan atau kelentingan adalah sifat yang dimiliki suatu benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Benda-benda yang elastis juga mempunyai batas-batas elastisitas atau kelentingan, di mana lewat batas itu sifat kelentingan benda menjadi terganggu.
Dengan kata lain, batas kelentingan adalah batas hubungan gaya dengan perubahan panjang yang dapat diberikan pada suatu benda. Dari contoh-contoh tadi, kesimpulannya adalah benda yang tidak elastis adalah benda yang memiliki batas kelentingan kecil sekali. Sedangkan benda yang elastis adalah benda yang memiliki batas kelentingan besar. Berikut ini akan kita bahas mengenai stres atau tegangan dan strain atau regangan. Suatu gaya bekerja pada suatu penampang benda. Tegangan dinyatakan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang. Jika dirumuskan adalah tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Jadi, yang dimaksud dengan tegangan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan regangan? Perhatikanlah gambar berikut. Pada sebuah balok yang panjangnya L dengan luas penampang A. Karena pengaruh gaya, balok tersebut bertambah panjang sebesar delta L. Pada balok tersebut, telah terjadi regangan yang dinyatakan sebagai pertambahan panjang tiap satuan panjang. Jadi, regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula. Jika dirumuskan adalah regangan adalah pertambahan panjang dibanding panjang semula. Perbandingan antara tegangan dengan regangan disebut modulus, yaitu modulus kenyal atau elastis. Ada 3 macam modulus kenyal, yaitu modulus Young, modulus Bulk, dan modulus geser atau shear. Modulus Young melukiskan pertambahan panjang suatu zat. Jika dirumuskan adalah modulus Young adalah gaya F pada luas penampang A dibandingkan dengan perubahan panjang delta L dibagi panjang semula L. Modulus Bulk adalah perbandingan perubahan tekanan pada suatu zat dengan perubahan volume zat itu dibandingkan dengan volume semula. Jika dirumuskan adalah negatif delta tekanan atau P berbanding perubahan volume dibagi volume semula. Dan modulus geser atau shear melukiskan perubahan bentuk zat akibat kekenyalannya. Akibat gaya F, balok A, B, C, D, E, F, G, H berubah bentuk menjadi A, B, C, D, I, J, K, L.
jika dirumuskan adalah gaya F pada luas penampang A dibandingkan dengan perubahan panjang delta L dibagi panjang semula L. Nah, sekarang tentunya kalian sudah jelas apa yang dimaksud dengan tegangan dan regangan. Berikut ini akan kita bahas mengenai hukum Hooke. Menurut Hooke, sebuah pegas bila diberi sebuah gaya, maka pegas itu akan bertambah panjangnya sebanding dengan besarnya gaya yang mempengaruhi pegas tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Pertambahan beban atau pertambahan gaya yang bekerja pada pegas disertai juga pertambahan panjang pegas. Pernyataan ini dapat dituliskan dengan persamaan F sama dengan K kali delta X. Pada saat pegas diregangkan, maka pegas akan memberi gaya sebagai reaksi dari gaya tarik sebesar gaya F yang sebanding dengan pertambahan panjang delta X. Hal ini dapat dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. Gaya F sama dengan konstanta K kali pertambahan panjang delta X. Tanda negatif pada persamaan tersebut menyatakan arah gaya pegas itu berlawanan dengan pertambahan panjang atau simpang X. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Hooke banyak kita jumpai karena memang banyak digunakan. Misalnya pada timbangan pegas yang digunakan untuk mengukur gaya berat suatu benda. Pada pembuatan jembatan, seperti jembatan layang, digunakan hukum Hooke, yaitu pada saat sebelum pengecoran besi. Sebelum besi dicor beton, besi terlebih dahulu diregangkan hingga sampai batas elastis. Hal ini dimaksudkan agar pada saat jembatan ini dilalui kendaraan tidak melengkung.
Masih banyak contoh-contoh lain yang tentunya kalian dapat menemukannya sendiri. Cobalah cari contoh-contoh tersebut. Para siswa, demikianlah pertemuan kita kali ini dalam pokok bahasan elastisitas dan hukum Hooke. Sampai jumpa di lain kesempatan.